Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini Ibu akan membahas materi mengenai iman kepada hari akhir. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doa tersebut kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi kali ini. Oke, selanjutnya anak-anak bisa absen terlebih dahulu di grup WhatsApp ya, dengan menuliskan nama, kelas, dan nomor absen kalian masing-masing. Nanti akan Ibu cek siapa saja yang tidak hadir dan siapa saja yang hadir. Oke anak-anak, materi pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami makna dari iman kepada hari akhir itu sendiri. Kemudian yang kedua, memahami dalil nakli dari Al-Quran maupun Al-Hadis tentang gambaran atau peristiwa mengenai hari akhir. Kemudian yang ketiga, menyebutkan macam-macam hari akhir beserta dengan tanda-tandanya. Dan yang keempat, menerapkan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keempat tujuan tersebut harus anak-anak capai setelah mendapatkan materi dari Ibu mengenai iman kepada hari akhir. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk pada materi pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian iman kepada hari akhir. Nah, hari akhir atau biasa kita sebut dengan hari kiamat. Pasti sudah tidak asing lagi ya di telinga anak-anak mengenai hari kiamat. Apa itu sebenarnya hari kiamat? Hari kiamat atau hari akhir itu adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia, di mana seluruh alam jagat raya ini beserta dengan isinya akan mengalami kehancuran. Nah, sekarang jika kalian mendengar kalimat akan datangnya hari akhir atau hari kiamat, kira-kira apa yang terbesit dalam pikiran kalian? Apa yang kalian rasakan? Hayo, apa? Pasti satu, rasa takut. Betul? Ya anak-anak, sebagai manusia kita memang wajar memiliki rasa takut akan datangnya hari akhir tersebut. Tetapi harus anak-anak ingat ya, harus anak-anak tahu bahwa rasa takut kita itu hanya senantiasa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut dengan datangnya hari akhir atau dengan hari-hari yang lainnya. Tetapi rasa takut kita itu hanya senantiasa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian berbicara mengenai iman kepada hari akhir. Iman itu sendiri apa sih anak-anak? Artinya, iman itu berarti yakin atau percaya. Nah, jadi pengertian iman kepada hari akhir itu adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwasanya kehidupan di dunia ini akan berakhir, dengan seluruh alam jagat raya ini akan mengalami kehancuran, dan setelah itu akan ada kehidupan awal yang baru, yaitu kehidupan yang abadi yang dinamakan kehidupan di akhirat. Jadi kehidupan di dunia ini tidak abadi ya anak-anak, hanyalah kehidupan yang fana. Kemudian mengapa kita harus mengimani hari akhir? Karena sebagai peringatan bagi kita yang masih hidup untuk senantiasa beribadah tanpa mengetahui kapan datangnya hari akhir tersebut.
Nah, hari akhir itu kan pasti akan datang. Kemudian, kapan datangnya hari akhir tersebut? Nah, sekarang kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu dalil mengenai hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menjelaskan dalam Al-Quran akan datangnya hari akhir, yaitu dalam firman-Nya Quran surat Toha ayat 15 yang berbunyi, Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Quran Surat Toha ayat 15. Jadi, datangnya hari kiamat itu tidak ada yang tahu ya anak-anak. Allah sudah merahasiakan kapan akan terjadi hari kiamat itu. Maka dari itu anak-anak, kita sebagai manusia yang Muslim, sebagai manusia yang beriman, harus senantiasa beribadah kepada Allah tanpa mengetahui kapan terjadinya hari akhir tersebut. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak? Kemudian Ibu akan melanjutkan materi pembahasan mengenai macam-macam kiamat atau hari akhir. Para ulama telah membagi dua macam hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama yaitu kiamat sugro, dan yang kedua yaitu kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil atau sebagian dari kehidupan alam semesta ini akan mengalami kehancuran. Bisa dikatakan juga kiamat sugro merupakan hari berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk di muka bumi. Contohnya apa, Bu? Contoh kiamat sugro itu bencana alam seperti longsor, banjir, angin puting beliung, tsunami, dan lain sebagainya. Kemudian juga kematian. Kullu nafsin dha'iqatil maut. Setiap orang-orang yang bernyawa atau orang-orang yang berjiwa itu pasti akan mati. Jadi ketika ada orang meninggal atau saudara kalian yang meninggal atau tetangga kalian yang meninggal, itu merupakan kiamat sugro. Kemudian yang kedua, kiamat kubro. Apa itu kiamat kubro? Kiamat yang sebenarnya, kiamat besar. Artinya seluruh kehidupan di dunia ini beserta dengan isinya akan hancur dan berakhir. Tidak ada satupun makhluk hidup yang selamat. Semuanya akan binasa. Nah, gambaran mengenai kiamat kubro ini telah Allah jelaskan dalam Al-Quran anak-anak. Di antaranya dalam Quran surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu mengguncangkan seguncang-guncangnya dunia dengan begitu dahsyatnya. Semua orang akan kalang kabut, panik, dan tidak tahu, bahkan lupa dengan keluarganya sendiri. Di situ semua makhluk di kehidupan dunia ini akan mengalami kematian, akan hancur. Tidak ada satupun orang yang selamat. Nah, kemudian juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Qari'ah. Yauma yaqumun nasu kal farasil mab'sus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Jadi pada hari kiamat nanti manusia itu akan seperti binatang laron yang berhamburan dan berterbangan tak tahu kemana. Saking dahsyatnya kiamat tersebut anak-anak. Kemudian Yauma yaqumun nasu kal farasil mab'sus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bayangkan coba, gunung-gunung yang begitu besarnya di dunia ini akan terbang seperti bulu-bulu. Subhanallah.
Ini tentunya kiamat kubro menjadi perhatian yang besar bagi kita semua ya anak-anak. Nah, dalam Quran surat Yasin ayat 51 juga dijelaskan bahwa di situ nanti malaikat Israfil akan meniup sangkakalanya, akan meniup terompetnya. Kemudian orang-orang itu yang sudah meninggal akan bangkit kembali. Nah, di sini setelah datangnya hari akhir, ada peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Kita masuk pada materi selanjutnya mengenai peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir itu yang pertama yaitu alam barzah. Alam barzah itu merupakan alam kubur, tempat manusia meninggal dunia, tempat yang membatasi antara alam dunia dan alam akhirat. Kemudian yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Nah, di Yaumul Ba'ats ini sesuai dengan Quran surat Yasin ayat 51 tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup trompetnya, meniup sangkakalanya, kemudian manusia akan bangkit dari alam kuburnya itu. Nah, kemudian yang ketiga, Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Nah, setelah manusia itu dibangkitkan dari alam kuburnya, manusia itu digiring untuk berkumpul di suatu padang yang luas yang dinamakan dengan Padang Mahsyar. Nah, di Padang Mahsyar tersebut, manusia itu berkumpul untuk dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang mereka perbuat selama hidup di dunia. Kemudian yang keempat, Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Setelah manusia itu berkumpul di Padang Mahsyar untuk dimintai pertanggungjawabannya, kemudian manusia amalnya itu dihitung, dihisab, baik amal buruk maupun amal yang baik. Di hari itu semua anggota tubuh manusia akan berbicara sendiri, dan manusia itu tidak akan mengelak, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka akan pasrah dengan semua hasil perhitungan amal mereka. Kemudian yang kelima yaitu Yaumul Mizan atau hari penimbangan. Nah, di Yaumul Mizan ini semua amal perbuatan manusia, baik yang buruk maupun yang baik, akan ditimbang dengan sebenar-benarnya, akan ditimbang dengan sebetul-betulnya. Apakah amal yang baik lebih banyak daripada amal yang buruk, ataukah amal yang buruk itu lebih banyak dari amal yang baik. Nah, kemudian yang keenam yaitu Sirat atau jalan menuju surga. Sirat ini juga disebut dengan jembatan Siratal Mustaqim. Nah, diceritakan jembatan Siratal Mustaqim itu sangatlah tipis, seperti sehelai rambut. Manusia pada saat itu harus melewati jembatan Siratal Mustaqim untuk bisa menuju surga. Nah, manusia yang memiliki amal baik, yang selalu menjalankan perintahnya Allah, akan melewati jembatan tersebut dengan sangat mulus. Mereka akan melewati jembatan Siratal Mustaqim dengan secepat kilat. Kemudian sebaliknya, jika mereka manusia itu selalu berbuat buruk selama hidupnya, selalu mengingkari perintah-perintah Allah, maka manusia tidak dapat melewati jembatan Siratal Mustaqim tersebut. Mereka akan jatuh ke dalam nerakanya Allah. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Tadi sudah manusia itu dikumpulkan di Padang Mahsyar, kemudian juga sudah dihisab amalnya dan ditimbang amalnya, kemudian manusia akan masuk pada hari pembalasan, yaitu menentukan apakah manusia tersebut akan masuk surga ataukah neraka. Apa itu surga? Surga itu merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan keindahan yang disediakan untuk orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian neraka. Neraka itu merupakan tempat yang penuh dengan penderitaan, tempat yang penuh dengan siksaan, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah
dan selalu mengingkari hukum-hukum Allah. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Tadi hari kiamat itu ada dua. Nah kemudian ada tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama yaitu, apa saja tanda-tanda kiamat sugro? Yang pertama yaitu kerusakan sebagian alam. Seperti tadi ada bencana alam, tanah longsor, seperti itu. Kemudian yang kedua, disia-siakannya amanat. Nah yang ketiga itu munculnya banyak pembunuhan. Nah sekarang ini kan banyak terjadi pembunuhan antar manusia, pembunuhan antar saudara. Maka sudah terjadi ya anak-anak sekarang itu kiamat sugro. Kemudian yang keempat, korupsi merajalela. Dan yang kelima itu waktu terasa berlalu begitu cepatnya. Dan yang keenam, berkurangnya jumlah orang-orang baik dan bertambahnya jumlah orang-orang yang jahat. Itulah sebagian dari tanda-tanda kiamat sugro. Masih banyak lagi anak-anak tanda-tanda kiamat sugro. Kemudian ada tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Apa saja tanda-tanda kiamat kubro tersebut? Yang pertama yaitu munculnya kabut atau dukhan. Kemudian yang kedua, munculnya atau turunnya dajjal. Kemudian yang ketiga, terbitnya matahari dari sebelah barat dan terbenamnya matahari dari sebelah timur. Kemudian yang kelima, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, muncullah Nabi Isa alaihi salam. Yang ketujuh yaitu keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Kemudian masuk pada materi pembahasan yang terakhir yaitu mengenai perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Apa saja perilaku-perilaku yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan beriman kepada hari akhir itu? Yang pertama yaitu menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari akhlak tercela seperti suudzon, hasad, namimah, tamak, dan lain sebagainya. Kemudian sebaliknya, kita itu harus memupuk perilaku dari akhlak terpuji seperti husnuzon, bertanggung jawab, amanah, toleransi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memantapkan iman terhadap rukun iman. Kemudian kita juga harus beribadah dan beramal soleh. Kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak zikir dan bersolawat. Berzikir itu untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon ampunan atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Kemudian bersolawat untuk menjunjung dan mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasa kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan agar kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Kemudian yang keempat yaitu selalu membaca Al-Quran. Sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, semestinya harus selalu membaca dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Selain untuk menambah pahala, juga sebagai pengingat diri bahwa kelak dunia dan seisinya ini akan berakhir. Kemudian yang kelima, menjalin tali persaudaraan dan silaturahmi. Kita sebagai orang mukmin, sebagai orang yang muslim harus saling menjaga tali persaudaraan dan silaturahmi kita terhadap orang-orang terdekat kita. Seperti itu ya anak-anak, materi mengenai iman kepada hari akhir. Oke, jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu kita sebagai seorang muslim harus beriman kepada hari akhir, harus mempercayai akan datangnya hari kiamat, akan ada di mana dunia ini beserta dengan isinya akan berakhir dan muncul kehidupan yang baru, yaitu kehidupan di akhirat, kehidupan yang abadi. Kemudian sebagai orang mukmin, kita harus meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu beribadah dan beramal soleh untuk mempersiapkan akan datangnya
hari akhir. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.